Halo sobat semuanya, bertemu lagi kita pada kesempatan kali ini. Kali ini saya akan memberikan sedikit teori pembuatan suling Bali diatonis. Tanpa panjang lebar, kita langsung saja ke tutorialnya. Selamat menyaksikan. Pertama-tama siapkan bambu, bahan suling seperti ini dengan panjang yang diinginkan, sesuai yang diinginkan, baik itu menginginkan nada A ataupun sampai ke nada G. Kalau ini adalah suling bernada C, suling diatonis bernada C. Ukuran lubang penjarian pada nada A ataupun yang lainnya sama saja ukurannya. Yang membedakan adalah diameter bambunya. Kalau bahan bambu lebih besar berarti jarak lubang menjadi lebih jauh. Begitu juga sebaliknya. Kalau bambu lebih kecil berarti lebih rapat ini jarak lubangnya. Untuk ukuran lubang yang saya jelaskan tidak bisa menjadi patokan baku. Bisa kurang atau bisa lebih. Saran saya buat lubang kecil terlebih dahulu. Dan dicuner semakin membesar sampai ketemu nada yang pas. Dalam tahap belajar, kegagalan pasti ada. Pasti saja terjadi kegagalan, tapi kalau kawan-kawan tidak cepat putus asa, saya yakin pasti bisa membuat ini suling diatonis ini. Langsung saja ya, pertama-tama langkah awal buatlah dulu lubang manisnya. Setelah lubang manis terbuat, kita cari lubang penjarian. Ini lubang penjarian. Caranya adalah jarak antara lubang manis ke ujung bawah dibagi menjadi 2. Dari ujung manis sampai ke ujung bambu dibagi menjadi 2. Dan titik tengah ini merupakan titik lubang nada nomor 6 dari ujung suling. Ini merupakan titik nada nomor 6 dari ujung suling, dari sini. Titik nomor 6. Selanjutnya, dari titik lubang nomor 6 ke bagian bawah suling dibagi menjadi 2 lagi. Dari sini ke sini dibagi 2 lagi. Berarti di sini dia.
Dan titik ini merupakan titik lubang nada nomor 2. Titik ini merupakan lubang nada nomor 2 dari ujung suling nomor 2. Dan di atas lubang nada nomor 2 adalah lubang nomor 3. Ini adalah lubang nomor 3 dari ujung bawah suling. Nada nomor 3 ini adalah yang menentukan untuk keberhasilan selanjutnya. Maka dari itu lubang ketiga lubang keenam, dan lubang kedua harus dilaras terlebih dahulu dengan tuner agar benar-benar sempurna. Ini dilaras dulu, dilaras sedikit demi sedikit dilaras sambil ditiup. Jika sudah pas nadanya, lanjutkan dengan membuat lubang keempat, lubang kelima, dan lubang pertama. Nah, biasanya kalau saya membuat lubang keempat, kelima, dan lubang pertama ini mengambil ukuran dari diameter lubang bambu. Dari diameter lubang bambu ini dibagi menjadi 2. Diameter lubang, keliling lubang dibagi menjadi 2. Setelah dibagi 2, begini dia caranya. Hasil pembagian dijadikan jarak antara lubang lainnya seperti ini. Tetapi ini tidak menjadi ukuran yang baku ya, karena tergantung dari diameter lubang bambu. Ini tidak menjadi jaminan. Yang menjadi penentu adalah tuner. Tuner lah yang menjadi penentunya. Kita tuner ini sedikit demi sedikit. Nah, khusus untuk lubang yang pertama ini dikasih jarak lebih, tambah lagi sedikit, dikasih jarak lebih lagi sedikit, lalu dituner. Nah, setelah lubang nomor 6, nomor 3, dan nomor 2 ini selesai dilaras, laras lubang berikutnya.
satu per satu. Laras lubang berikutnya satu per satu. Buat lubang yang kecil terlebih dahulu, kecil seperti ini. Buat lubang yang kecil dulu. Dan diatur nadanya dengan tuner. Jika kurang naik, bisa disetel dengan merapikan lubang menggunakan pisau yang tajam ke arah atas. Jika kurang naik, bisa disetel di sini. Usahakan jangan sampai lewat menyetelnya atau ketinggian, jangan sampai lewat sampai ke sini. Dan misal kalau terlalu tinggi bisa, kalau misal ini sudah terlanjur lewat, bisa ditambal dengan lem. Untuk alternatif bisa ditambal dengan lem. Nah, contoh seperti ini. Agar lubang tidak terlalu besar, saya lem ini. Kalau ini tidak dilem, ini nadanya kurang tinggi, makanya saya lem di sini. Karena udah lewat ke bawah, ini saya lem di sini. Kalau ini lewat ini, karena saya lem di sini. Saya tambah. Dalam pembuatan suling diatonis, ukuran jarak lubang nada ini antara satu dan lainnya tidak harus sama. Lubangnya tidak harus sama dengan yang lainnya. Semua tergantung dari hasil suara yang dikeluarkan. Tidak seperti membuat suling gong ataupun suling rindik. Lubangnya hampir sama semua, hampir rata sama lubangnya. Kalau suling diatonis ada yang besar, ada yang kecil. Itu tergantung suara yang dikeluarkan. Makanya kalau untuk membuat suling diatonis caranya lebih rumit. Maka dari itu diperlukan tuner untuk melarasnya. Jika kawan-kawan belum mempunyai aplikasi tuner di HP-nya, kawan-kawan bisa mendownloadnya di Play Store. Sudah ada banyak tuner untuk penyetelan alat musik di sana. Saya rasa cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Dan kalau ada yang belum dimengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, silakan diklik tombol subscribe-nya untuk mendapat info terbaru dari channel ini. Jangan lupa untuk share dan like ya. Cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya.